水皱皱山。 Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Berjingkat-jingkat di atas bebatuan, Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan kurva yang menghipnotis saat ia dengan anggun meningkatkan gunung. Saat dia melihat ke atas, tatapannya berfokus pada pemuda yang berdiri di sebelah tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun hanya beberapa jam, dia memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali oleh Xiao Yan, keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan dalam linging transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipit muncul wajah cantik Xiao Sun. Sepertinya Xiao Yan tidak membutuhkan Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahu. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er menggulung bibirnya dan mengatakan kata-kata seolah-olah dia adalah seorang hakim yang memiliki keputusan akhir tentang kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, menatap Sun Er yang setinggi yang sama, dia melirik wajah muda tapi tetap cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan ngiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan di mana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Senyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah penampilannya yang terkejut. Sun Er dewasa, tapi Anda ternyata baik-baik saja. Tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan ditutupi dengan memar mencoba mengambil buah dari pepohonan. Tertegun pada tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang selama detik sebelum peach hitamnya bebas dari kotoran, mata tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya, tetapi sejak acara itu 3 tahun lalu, dia mendirikan dinding yang tidak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikap dingin dan tidak semudah dari dia kembali. Tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia adalah Lok. Sun Er mengeluh di dalam hatinya setelah sesaat. Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu rakus. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan menyalahkan Xiao Yan GG karena seperti itu. Saya hidup hari demi hari, tetapi untungnya Anda selalu berada di sisi saya. Xiao Yan dengan canggung mengangguk dan meminta maaf. Sun Er dengan manis tersenyum. Keluhan yang telah dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah, oh benar, Sun Er, berapa banyak uang yang Anda miliki? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa kosong dan bertanya, dalam klannya, dengan pengecualian ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang menjalin hubungan yang baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia bertanya kepada Sun Er. Kisah senjata, story, uang, mengedipkan mata jernihnya. Sun Er terkejut, Xiao Yan GG membutuhkan uang. Ya, saya ingin membeli beberapa barang, meskipun saya agak pendek. Xiao Yan merasa malu. Ini adalah pertama kalinya ia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang sangat dingin sekarang dalam kesusahan, Xiao Sun Er melihat orang yang sama sekali berbeda. Menutupi mulutnya dan tersenyum manis, saya memiliki lebih dari 1000 koin emas. Apakah itu cukup? Jika tidak, saat berbicara, jari-jari Sun Er di belakang filmnya dengan cepat dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu adalah 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card. Di Douki Mainland, Anda harus setidaknya Dowling. Jika Douze adalah yang pertama, Dowling adalah ke -4. Untuk mendapatkan kehormatan menggunakan jenis kartu emas ini yang mewakili peringkat mereka, tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu. Cukup, itu sudah cukup. Dengan senang hati menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah lucu Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarnya kembali nanti. Xiao Yan berjanji saat menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayarku kembali.
Sun Er cemberut dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungunya. Ayo pergi, sekarang hampir malam. Besok aku akan membawamu ke Wutang City untuk jalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang turun gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang hati memandangi pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun yang lalu, tersenyum lembut, dia bergumam, "Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau bersyukur padamu?" Dini hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah, setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiao Yan menghirup dalam-dalam. Aliran udara putih tembus cahaya yang terlihat oleh mata telanjang melewati mulut dan hidungnya dan ke tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan meregangkan dirinya dan dengan penuh semangat mengatakan, "Ini adalah perasaan ini. Setelah 3 tahun, perasaan Ki telah kembali." Dia perlahan-lahan keluar dari tempat tidurnya, sedikit berolahraga, sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut dibawa ke dalam. "Xiao Yan GG, masih tidur?" Dia tiba di sini begitu awal, menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berbalik dan kemudian menggeledah laci-lacinya. Akhirnya, dengan keengganan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilau perak di dalam kotak itu. "Dan ini adalah seluruh tabunganku." Memegang kotak uangnya, Xiao Yan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan dengan lembut tersenyum ketika dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah berubah menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki celana ketat yang membentang di pahanya yang ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh dengan vitalitas muda dan menggoda. Tentu saja, ia memiliki keanggunan khusus yang belum pernah dilihat Xiao Yan pada gadis lain selain dia. "Ini yang kamu butuhkan." Melihat Xiao Yan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan memberinya kartu hitam. "Ini adalah kartu umum, maksimum yang dapat dikandungnya hanya 5.000 koin emas." Menerima kartu hitam, Xiao Yan menggoda, "Gadis kecil, mengapa Anda mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah Anda berkencan dengan orang lain?" "Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun bahwa Xiao Yan GG mengundang saya." Sun Er sangat tersanjung, "Jadi tentu saja saya harus berpakaian sedikit." Godaan intim Xiao Yan membuat mata Sun Er membungkuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal sambil tersenyum dengan penuh semangat. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tersenyum kembali dengan gembira. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa klan melihat percakapan penuh kasih mereka dengan wajah aneh. Sun Er, baik itu keindahan atau bakat, adalah mutiara paling terang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang, tetapi di bawah senyumnya yang ringan adalah ketidakpedulian. Salam dengannya mudah, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan klan lainnya, Xian Yan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan mengintip ke dalam kios di sisi jalan. Wutang City memenuhi namanya menjadi salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari dipukuli, di jalanan ada ribuan jika bukan puluhan ribu orang, bahkan akan ada 1 atau 2 balapan aneh. Mungkin itu karena Xiao Yan di sampingnya, tetapi Sun Er menjadi jauh lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiao Yan yang enggan ke dalam berbagai kios. Tawa lembutnya membuat jalan yang sangat dingin. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiao Yan akhirnya menggantinya ke apotek terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang bluegrass berdaun ungu 20 tahun bersama dengan 2 batang rumput cuci tulang 5 tahun. Keduanya adalah bahan low-end dan akan dapat dibeli di apotek reguler. Untuk bahan kelas atas, Xiao Yan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika dia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiao Yan dengan getir tersenyum. Dia menyadari betapa pentingnya uang di daratan Doki. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua herbal, yang tersisa hanyalah level 1 kayu monster inti. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini,
agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.